Mari teman-teman kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu merindukan kami untuk berkomunikasi, bersahabat, dan menyatukan diri dengan Dikau. Berkatilah hidup kami agar berbuah dalam persaudaraan dan persahabatan dengan sesama siapapun dan dimanapun, lewat cara atau media apapun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Romo Kamel. Adik-adik, sekarang kita sudah masuki Minggu Prapaskah yang keberapa? Kalian bisa jawab? 1, 2, 3, 4. Yang mana? 1, 2, 3, 4. Ya, yang benar jawabannya yang ke-4 ya. Adik-adik bagaimana selama ini menjalani masa mantang dan puasa? Masa di mana kita menyiapkan diri kita untuk mendapatkan keselamatan yang akan kita terima pada saat nanti kita masuki masa Paskah ya. Untuk itu Romo mengajak ketika kita masuki Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita semakin disungguh-sungguhkan bagaimana Tuhan Yesus sudah menderita untuk kita, sudah menjalani bagaimana ia harus menanggung salib, dipaku di kayu salib, wafat untuk kita. Semoga adik-adik tetap setia dalam perjalanan adik-adik sendiri ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Semoga masa Prapaskah ini adik-adik diingatkan kembali akan cinta Tuhan untuk kita, sehingga kita bisa mencintai sesama, secara khusus untuk keluarga kita. Amin ya. Selamat menjalani masa Prapaskah yang keempat. Halo teman-teman Bia, Paroki Cikarang, Gereja Ibu Teresa. Ketemu lagi sama Vera, sama Bunda juga. Teman-teman, masih sehat dan semangat kan? Vera, kita sudah sampai pada pertemuan 4 HPP ya? Iya Bunda, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Apa ya tema pertemuan APP kita kali ini? Aku juga nggak tahu. Ih, tumben, kamu kan biasanya apa aja tahu. Nggak tahu, Vera. Ih, kok kamu lemes gitu sih? Kurang tidur ya? Apa belum makan? Aku ngantuk. Semalam main game sampai jam 2 pagi. Hah? Apa? Sampai jam 2 pagi? Ih, walaupun libur, tetap aja itu nggak bener kalau main game sampai jam 2 pagi. Emang kamu nggak pernah begitu? Ya pernah sih. Tapi karena habis itu aku ngantuk banget dan lemes kayak kamu gini. Terus aku jadi kapok. Kan seru main game. Hari ini libur juga. Ya udah deh. Kita ke Bia yuk. Hari ini yang ngajar Ibu Elis. Ayo kita ke rumah Ibu Elis. Enggak ah, mau tidur aja. Ngantuk berat. Ih, Bona, malesin deh. Hai Vera, Hai Bu Elis. mana Bona? Bona gak mau ikut Bu. Dia ngantuk dan lemes katanya. Karena dia habis main game sampai jam 2 pagi. Jadi
dia mau tidur aja. Wah, sayang sekali. Padahal yang mau kita bicarakan hari ini sangat cocok buat Bona. Emang apa tema pertemuan kita hari ini, Bu Elis? Temanya persaudaraan dalam dunia digital. Oh, begitu. Nah, sekarang Vera, kamu tahu nggak bagian-bagian pohon itu apa aja? Bu Elis, kenapa nanya pohon? Emang apa hubungannya pohon sama dunia digital? Sabar, dengerin dan ikutin dulu. Nanti kamu akan tahu. Oke deh, Bu Elis. Balik ke pertanyaan Bu Elis tadi. Kamu tahu nggak bagian-bagian pohon itu apa aja? Tahu lah, Bu. Aku kan sudah belajar di sekolah. Pohon itu ada akarnya, ada batangnya. Apalagi ya? Ada rantingnya. Terus ada daunnya, ada bunganya. Satu lagi, ada buahnya. Wah, Vera pinter sekali ya. Sekarang, misalnya ranting dari sebuah pohon dipotong. Apa yang terjadi pada ranting itu? Ranting itu pasti akan kering, lalu mati. Kenapa bisa begitu? Kok rantingnya jadi kering dan mati? Karena ranting itu kan dapat makanannya dari akar yang mengalir menuju ke batang, lalu menuju ke ranting. Jadi, jika rantingnya putus dari batangnya, ranting itu juga putus dari akarnya, sehingga dia tidak mendapatkan makanan. Kering deh. Betul sekali Vera. Ranting yang tidak berbuah tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi ranting itu tetap harus mendapatkan aliran makanan dari akar. Jadi biar tidak menghabiskan makanan, ya dipotong saja agar makanan itu bisa disalurkan ke anting yang berbuah sehingga buahnya bisa semakin besar. Oh, begitu Bu Elis. Iya Vera, selain itu ranting yang berbuah juga dibersihkan dengan cara dipotong sebagian daun-daunnya agar buahnya bisa semakin besar lagi. Bu Elis, aku tetap masih bingung ya. Apa hubungan pohon anggur dan dunia digital? Sabar Vera, kita lihat dulu apa perkataan Tuhan Yesus. Ayo sekarang kita baca Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 17. Pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Bu Elis, aku mau ikut dia. Boleh, Bona. Ayo sini. Nggak apa-apa terlambat. Kita lanjutkan lagi ya. Bu Elis, aku tidak terlalu paham isi Injil tadi. Baik Vera dan juga Bona, Bu Elis akan jelaskan ya. Dalam Injil Yohanes tadi, yang dimaksud dengan pengusaha itu adalah Bapa di surga. Sementara pokok pohon anggur itu Tuhan Yesus. Kalau ranting atau carang pohon anggur itu adalah kamu, Bu Elis, kita semua. Dan buah adalah sifat kita. Oh, begitu maksudnya ya. Nah, kalau kita ini ranting pohon anggur, kalau kita terputus dari pokok pohon, apa yang terjadi? Kita akan jadi kering dan mati, Bu. Betul sekali. Artinya, kita harus selalu terhubung dengan pokok pohon, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus tinggal dalam Tuhan Yesus agar kita bisa menghasilkan buah. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita seperti ranting yang tidak berbuah, akan dipotong, dibuang, dan kemudian dibakar. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita selalu tinggal di dalam Tuhan Yesus? Berdoa, baca kitab suci, ikut dia. Vera memang murid Bu Elis yang paling pandai. Tapi Bu Elis, aku kan sudah berdoa, baca kitab suci, ikut dia. Tapi kok aku nggak bisa berbuah? Kan aku bukan pohon. Vera, seperti yang Bu Elis sudah jelaskan, buah itu maksudnya sifat kita. Buah di sini maksudnya buah roh. Dapat kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Waduh, banyak sekali ya. Apakah kita bisa mempunyai sifat seperti itu semua? Kayaknya nggak mungkin deh. Bona, kamu kok diam aja, nggak komentar apa-apa dari tadi? Aku dengerin. Kamu masih ngantuk ya?
Kita lanjutkan ya. Buah roh memang kelihatannya banyak, tapi kita bisa berlatih sedikit demi sedikit. Nah, kali ini kita akan belajar untuk melakukan kasih. Kita mau mengasihi. Seperti kata Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes tadi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Bu Elis, Vera masih bingung hubungannya dengan dunia digital. Ayo, apa tema pertemuan APP keempat ini? Persaudaraan dalam dunia digital. Dalam persaudaraan, kita harus saling mengasihi, kan? Iya, seperti kata Tuhan Yesus tadi, harus saling mengasihi. Nah, mengasihi ini juga harus kita lakukan dalam dunia digital. Dunia digital itu kan contohnya internet, ada Instagram, ada YouTube, ya kan? Ada WhatsApp. Nah, biasanya kan kita membukanya memakai HP. Tuh, benar tuh. Sekarang Bu Elis mau tanya pada kalian, tapi gak usah dijawab dulu. Coba diingat-ingat aja, apakah kalian melakukannya atau tidak. Pertama, apakah kalian sudah menggunakan HP untuk berkomunikasi dengan kata-kata yang sopan, tidak mengejek, tidak membuli, tidak menyakiti hati teman. Yang kedua, apakah kalian sudah menggunakan HP untuk belajar, mengerjakan PR atau tugas? Kan kalian sedang belajar online kan? Iya. Nah, bisa juga HP digunakan untuk mencari informasi yang berguna, untuk mengembangkan bakat, atau HP hanya kalian gunakan untuk main game, nonton film, terus-terusan. Nah, Mona, dengerin tuh. Iya. Yang ketiga, apakah kalian menggunakan HP untuk ikut misa online, untuk ikut doa online di lingkungan, atau mungkin untuk ikut BIA online? Nah, yang terakhir, yang keempat, apakah kalian sudah melakukan aksi nyata secara online untuk menolong sesama yang kena bencana, banjir misalnya, atau menolong sesama yang hidupnya susah karena pandemi? Bu Elis, melakukan aksi nyata secara online maksudnya gimana? Maksudnya, kamu menolong orang yang kesusahan dengan memberikan dana atau uang dengan cara ditransfer lewat bank. Oh, kalau begitu aku belum pernah, Bu Elis. Kan aku masih kecil. Vera bisa mengumpulkan uang dulu. Kalau sudah banyak, bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransferkan uangnya ke organisasi yang memberikan bantuan untuk korban banjir misalnya. Luna, kok diam aja? Jangan tidur dong. Enggak tidur, aku dengerin Bu Elis dan kamu kok. Dengerin apa, ayo? Ya dengerin yang tadi. Aku jadi sadar aku belum menggunakan HP dengan benar. Mulai sekarang aku berjanji tidak akan menggunakan
janji apa? Aku janji tidak akan mengejek atau membuli teman, terutama lewat HP. Aku juga mau sungguh-sungguh kalau ikut misa online. Terus aku juga mau mengumpulkan sisa uang jajanku. Nanti kalau sudah terkumpul, mau minta tolong mama untuk mentransferkan ke orang yang sedang susah. Wah, kalian memang anak-anak hebat. Karena kami rajin berdiam. Ada pesan loh dari teman-teman Bia Lingkungan Bonaventura. Yuk kita dengerin. Halo teman-teman. Ayo gunakan HP untuk belajar, mengerjakan PR, mengembangkan bakat, atau untuk mencari informasi yang berguna. Jangan gunakan HP untuk mengejek teman, mengganggu teman, atau berbohong. Salah dalam menggunakan HP. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah membimbing kami sehingga kami dapat mengikuti 4 kali pertemuan APP. Berkatilah kami agar dapat menggunakan HP atau media komunikasi yang lain dengan bijaksana. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak Bina Iman, sehat dan tetap semangat. Kita sudah mengakhiri masa Prapaskah tahun ini, tetapi bukan berarti kita mengakhiri apa yang sudah kita lakukan. Tentunya anak-anak di rumah sudah melakukan banyak hal yang berguna di masa Prapaskah ini, baik itu di dalam keluarga, di dalam masyarakat, bersama alam sekitar kita, dan juga di dalam dunia digital. Dan jangan hanya sampai di sini saja, tetapi kita akan terus-menerus melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, tiba saatnya setelah kita melewati masa Prapaskah, kita akan mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Trihari Suci dan mempersiapkan diri tentunya untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Baiklah, terima kasih juga untuk para pembina dari Lingkungan Bonaventura, Lingkungan Angela, dan Lingkungan Maria Sumta yang telah membantu kami memberikan pengajaran yang luar biasa di masa Prapaskah ini. Semoga kita semua semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Oke, anak-anak, sebelum mengakhiri pertemuan ini, kita akan mendapatkan berkat dari Romo Kamel. Salam dari kami, tetap sehat dan tetap semangat. Bye-bye. Oke adik-adik, Romo akan membagikan berkat untuk adik-adik sebagai bagian dari perjalanan permenungan kita di Minggu Prapaskah yang keempat ini. Mari semuanya duduk tenang, siapkan hati dan batin untuk kita menerima berkat dari Romo. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik, keluarga, kakak-kakak, saudara-saudari senantiasa diberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian sudah selesai pertemuan kita untuk hari ini. Sampai jumpa, tetap semangat, tetap sehat. Salam bahagia dari Romo Kamel.